Oke guys, so let's continue our TOEFL material. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-13 yang mana artinya nanti kita akan menutup materi listening dengan listening bagian ketiga ya. Jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 soal yang mana dibagi ke dalam 3 parts ya teman-teman. Yaitu part A namanya short conversations atau dialog pendek. Kemudian part B namanya long conversations atau dialog panjang. Dan part C namanya long talks atau monolog panjang gitu ya teman-teman. Nah, di setiap soal nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan jawaban teman-teman. Ya, kalau 12 detik sudah lewat, otomatis teman-teman nggak bisa balik ke soal sebelumnya. Terutama jika teman-teman ngambil yang online atau digital, ya. Nah, untuk part C atau listening part C itu adalah sisa dari soal listeningnya, teman-teman. Jadi misalkan kalau di part B itu teman-teman terakhir itu nomor 38 misalnya ya. Nanti part C itu mulainya berarti 39. Kalau misalkan part B nanti nomornya 39, berarti teman-teman mulainya part C nomor 40. Nah, yang pasti di part C nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 pembicaraan atau 3 talks ya. Yang mana di setiap talks atau audio nanti teman-teman akan mendengarkan satu orang berbicara agak panjang, yang mana topik yang diangkat adalah berhubungan dengan akademik. Jadi vocabnya itu agak tinggi-tinggi, teman-teman. Oke, jadi nanti sebelum teman-teman mendengarkan, biasanya topiknya disebutkan. Jadi si pembicara itu mau ngomong apa. Kalau nggak gitu settingnya. Settingnya itu disebutkan. Di mana atau siapa yang ngomong. Seperti itu. Kemudian coveragenya itu juga kadang disebutkan, teman-teman. Jadi eh, si siapa nanti, si naratornya itu akan bilang, pembicaranya nanti akan membahas tentang apa. Tapi tidak selalu ya, kadang disebutkan, kadang tidak. Seperti itu. Nah, teman-teman seperti di part B, kalau menemukan kata-kata sulit, lewatin aja. Teman-teman ikutin, jangan sampai ketinggalan eh, apa pembicaraannya atau yang dibicarakan. Gitu ya. Karena kata-kata sulit yang mungkin kita tidak mengerti itu nanti mungkin bisa kita apa? Mungkin bisa kita cocokologi atau kita bisa tarik kesimpulan artinya dari konteks keseluruhan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus pay attention to details ya. 5W1H, teman-teman misalnya di pembicaraan itu menyebutkan apa atau siapa, kemudian ada kapan, kemudian mengapa, kemudian di mana, kemudian eh, yang mana dan seterusnya dan bagaimana gitu ya. Nah, itu teman-teman harus pay attention karena itu nanti bisa kita pakai untuk memprediksi jawaban seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman, adakah yang ingin ditanyain dulu? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Gak ada ya, aman ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita coba ke latihan soal. Nah, untuk part C ini sama kayak part B ya, teman-teman nanti dikirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Jadi misalnya A, B, C, D, nah baru di enter. Kalau misalkan satu soal dulu, jangan di enter dulu ya. Nah, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39.
Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, silahkan yang sudah nemu jawaban teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban CDBA, CCDA, CDCA, CCCA. Oke, kita cek bersama ya teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi teman-teman. Itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades gitu ya. Nah, tadi dikatakan hari ini kita akan melakukan perjalanan melalui Taman Nasional Everglades. Nah, sangat mungkin kita nanti akan menemukan beberapa buaya yang sedang berjemur di bawah matahari ya, di tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Nah, tentunya kita tidak akan meninggalkan tram atau turun dari tram kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut karena bahaya yang bisa diberikan oleh para buaya tersebut. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Sudah biasa gitu ya untuk mengatakan kalau orang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, buaya itu biasanya atau selalu terlihat ada air mata di mata mereka. Tapi mereka itu tidak menangis karena sedih atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Namun, seekor buaya itu menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Nah, seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya seperti manusia dan tetap harus menyingkirkan kadar garam yang berlebihan melalui air matanya. Jadi, jika kalian melihat seekor buaya menangis, jangan mengira kalau dia lagi sedih. Nah, dia itu sebenarnya lagi berkeringat melalui matanya. Nah, coba lihat di sana, di sebelah kanan, ada dua buaya besar di tepian air di tepat sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian bisa mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram, tapi kalian nggak boleh turun meninggalkan tram untuk mendekat.
Gitu ya. Mari kita cek number 39. Number 39. Where does this talk take place? Nah, di mana percakapan tadi terjadi? Jelas ya, teman-teman, mereka lagi naik kendaraan yang namanya tram. Nah, tram itu adalah sejenis kendaraan yang jendelanya terbuka. Memang ditujukan untuk kepentingan wisata gitu ya. Nah, berarti nomor 39 jawabannya adalah Charlie on a tram, di atas tram. Seperti itu. Lanjut ke number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, apa makna dari ungkapan eh, menangis mengeluarkan air mata buaya ketika diperuntukkan manusia? Diperuntukkan untuk mendeskripsikan manusia. Nah, tadi disebutkan ya, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah biasa kita menyebut orang itu lagi mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Gitu ya, teman-teman. So the right answer is delta ya, teman-teman. It means they are pretending to be sad. Berarti mereka pura-pura sedih seperti itu. Next, number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, kenapa kok buaya itu memiliki air mata di mata mereka? Nah, tadi dikatakan kalau buaya itu menangis bukan karena mereka sedih ya, teman-teman, atau pura-pura sedih, tapi mereka menyingkirkan kadar garam dari dalam tubuhnya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. They are getting rid of salt. Menyingkirkan garam, maksudnya garam di sini adalah keringat, ya. Lanjut ke number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang pemandu wisatanya tadi rekomendasikan atau sarankan? Nah, maksudnya ini merujuk ke kalimat terakhir setelah pemandu wisatanya ngasih tahu turisnya tadi ya, kalau ada buaya di tepian pohon-pohon yang tumbang tadi. Nah, tadi beliau bilang, you can get out your cameras and take picture from here on the tram. Ya, jadi kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil foto dari sini di atas tram. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Taking photographs. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke audio berikutnya. Sama ya, jangan takut salah, teman-teman dicoba dulu. Silahkan. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along?
Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban CBBB, CBDA, CDCA, CBDA, oke, ABBB, ABAC. Banyak ya teman-teman. Mari kita cek bareng. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms. I'm sorry guys, there's problem with the connection. Saya ulangi lagi ya. Sebentar, saya share dulu. Oke, saya ulangi. Kita dengarkan kembali. Ship. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang profesor universitas ya. Tadi dikatakan silahkan duduk karena saya mau mulai kelas hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang lebih elegan dan berbeda. Namanya clipper ship. Nah, clipper ship atau kapal clipper gitu ya, dari abad ke-19 merupakan kapal-kapal pengarung lautan yang memiliki layar banyak yang besar gitu ya, yang didesain untuk kecepatan penuh. Nah, mereka diberikan nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu bisa clip along. Clip along itu melaju pesat, teman-teman, pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, clipper ship itu dibangun dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Nah, mereka seringkali memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapalnya. Dan kapal-kapal pada waktu itu tuh umumnya memiliki 3 atau bahkan mungkin 4 tiang kapal. Nah, kecepatan yang mereka bisa raih itu benar-benar cepat untuk eranya gitu ya.
Iya betul, kapal dagang. Jadi clipper ship itu bisa contohnya menyelesaikan tugas yang luar biasa untuk mengarungi gitu dari New York atau melakukan perjalanan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari gitu ya. Nah, kapal dagang Amerika mungkin disebut seperti itu atau namanya clipper ship pertama kali dipakai di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Nah, mereka itu awal mulanya dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi ujung dari Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengirim teh menuju Amerika Serikat. Nah, ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, nah clipper ship itu segera dialihfungsikan menjadi atau untuk membawa sejumlah besar pencari emas dan persediaan tambang yang banyak dari pantai timur menuju California. Nah, dengan keberhasilan clipper ship-nya Amerika, Inggris itu mulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya gitu ya. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa bahwa ada sebuah tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh profesornya. Nah, kita dengarkan soal berikutnya, teman-teman. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini kuliah tadi itu kemungkinan diberikan. Nah, tadi ngomongin tentang kapal ya, transportasi yang mana di abad ke-19, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, American History. Lebih tepatnya American Transportation History, mungkin seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number Number 44. 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, apakah makna yang paling mendekati dari ungkapan to clip along? Nah, clip along tadi itu disebutkan ketika si pembicara itu mengungkit-ungkit masalah kecepatannya, teman-teman, dari kapal clipper ship, gitu ya. Nah, cari pilihan ABCD yang menyebutkan kata cepat. Nah, di pilihan ganda yang ada kata cepatnya cuma satu, yaitu bravo. Nah, jawabannya memang yang bravo ya, teman-teman. To clip along artinya melesat, jawabannya adalah yang bravo. To move fast, untuk bergerak cepat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, untuk apakah pertama kali clipper ship dipergunakan di Amerika Serikat? Nah, tadi disebutkan ya, ada dua tujuan atau fungsi dari clipper ship dipakai di Amerika Serikat. Yang pertama itu di tahun 1840-an, clipper ship itu pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat untuk mengambil teh dari Cina, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kegunaan kedua itu ketika California itu ketahuan banyak emasnya. Nah, itu akhirnya dipakai buat bawa orang sama persediaan tambang ke California. Nah, berarti yang ditanyakan tadi yang pertama, berarti jawabannya adalah yang alpha, to bring tea from China. Gitu ya. Lanjut ke number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, apa yang profesornya tadi ingatkan kepada mahasiswanya? Nah, di akhir tadi ya, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah delta, teman-teman. Some written homework. Suatu pekerjaan rumah atau PR tertulis. Seperti itu. Oke, lanjut ke audio terakhir. Silahkan dicoba lagi ya, teman-teman. Jangan takut salah. Monggo, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses.
It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Silahkan teman-teman. Jangan takut salah dulu ya. Baik, ada jawaban BCDC, BCDD, DCDC, BCCC, CCDC. Banyak ya teman-teman. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dengan audionya. Silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening.
Nah, itu tadi teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor gitu ya. Nah, di situ tadi katakan, saya tahu bahwa beberapa dari kalian pasti sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa yang kalian rasakan itu adalah wajar. Nah, kalian akan berada di atas panggung di depan banyak orang nanti malam. Dan wajar saja kalau mengalami rasa gugup gitu ya, atau ya grogi gitu ya. Nah, saya ingin membantu kalian memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan tadi mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang sedang kalian rasakan itu disebut dengan demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan suatu pertunjukan di depan banyak orang. Nah, demam panggung itu tidak cuma dialami oleh aktor dan aktris saja. Dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, demam panggung itu terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan orang lain. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasakan sedikit gugup, jika lutut kalian itu bergetar atau gemeteran gitu ya, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya di dalamnya gitu ya, dan jika kalian berpikir keras seberapa buruk pertunjukan kalian nantinya, disitulah kalian sedang merasakan demam panggung. Nah, untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan entah itu reaksi fisiknya dan pikiran negatifnya. Nah, untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti misalnya menarik nafas yang dalam, regangkan otot, atau bahkan hanya tertawa-tawa saja untuk meredakan ketegangan atau tekanan gitu ya. Nah, untuk melawan pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada apa yang nanti orang-orang akan pikirkan. Nah, itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Ingat-ingat saja, jika kalian mulai merasakan gugup, cobalah menarik nafas yang dalam untuk meregangkan, untuk rileks gitu ya, atau untuk bersantai, dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam. Itu kata pelatih dramanya tadi. Oke, kita dengarkan number 47. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, who would probably not, ada not-nya ya teman-teman. Jadi kalau diartikan siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka. Nah, tadi demam panggung dialami oleh siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, berarti di sini kita disuruh mencari yang pekerjaannya itu tidak tampil di depan orang. Alias pekerjaannya bisa di mana-mana, bisa tidak dilihat orang gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. Writers atau penulis. Gitu ya, karena aktor, musisi, sama atlet tadi disebutkan sebagai orang-orang yang bisa saja mengalami demam panggung karena bekerja di depan banyak orang, dilihat banyak orang. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang alpha. Okay, next number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, reaksi fisik apa yang mungkin seseorang dengan demam panggung miliki? Gitu ya. Nah, kita cek teman-teman. Nah, nggak denger note-nya. Nah, tapi teman-teman tenang ya. Nanti ketika teman-teman tes, soalnya tertulis kok. Jadi teman-teman harus fokus juga sama soalnya. Oke, bukan cuma dengan yang teman-teman dengar. Karena kadang kita kata not itu biasanya terlewat. Kata atau kata apa itu biasanya terlewat. Gitu ya. Nah, di situ tadi reaksi fisik apa? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Dia akan memiliki lutut yang bergetar atau yang gemeteran. Karena kalau yang alfa dia akan melihat kupu-kupu, bukan ya? Karena kupu-kupunya tadi bukan untuk dilihat, teman-teman. Tapi kayak ada kupu-kupu di perut itu maksudnya kayak perutnya nggak nyaman gitu. Kalau kita ada kupu-kupu di perut kan nggak bisa garuknya, nggak bisa ngusirnya karena di perut gitu ya. Jadi maksudnya itu bukan dilihat tapi dirasakan di dalam perut gitu. Kalau yang Bravo dia akan mematahkan satu kakinya, nggak ada ya teman-teman seperti itu. Kalau yang Delta dia akan berhenti bernafas, sama itu juga tidak ada. Itu namanya serangan jantung atau heart attack ya.
Nah, jawabannya adalah yang Charlie. He or she would have shakiness. Jadi lututnya gemeteran. Oke, next number 49. Silahkan teman-teman. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, gimana orang bisa melawan pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, tadi disebutkan ya, kalau pikiran negatif tadi cara melawannya cuma satu, yaitu fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan daripada pada apa yang nanti orang-orang akan pikirkan. Nah, jawabannya berarti yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. By focusing on what they need to do. Dengan berfokus pada apa yang mereka perlu lakukan. Seperti itu. Oke, terakhir number 50, silakan. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, kapan para aktornya tadi itu sebaiknya datang atau harus tiba di teater? Nah, tadi si pelatih atau coachnya tadi itu bilang, I'll see you back here at 6 o'clock. Ya, saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6. Oke. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. At 6 o'clock. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah latihan sedikit tentang listening part C ya, teman-teman. Nah, jadi part A itu gampang karena dia bahasa Inggris sehari-hari ya, tapi harus cepat, teman-teman. Kemudian part B itu campuran. Jadi sehari-hari campur dengan akademik dan part C itu full akademik. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman before we dismiss the program. Silakan. Aman ya, teman-teman? Oke, atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh japri saya, ya. Thank you so much for tonight, guys. Sebenarnya ada pertanyaan. Sir, kalau part C biasanya sepanjang itu. Nah, ini masih lumayan, teman-teman, ya. Tapi gini kok, kadang ada yang pendek juga itu ada, teman-teman. Ada juga yang panjang. Jadi kalau ditanya apakah sepanjang itu, jawabannya tidak selalu. Bisa lebih panjang, bisa juga lebih pendek. Kemudian, Sir, punya contoh-contoh listening part 2 and part 3 untuk latihan? Ada, Miss. Nanti saya share ya, teman-teman, di grup. Kalau saya lupa tolong diingetin teman-teman. Kemudian sebaiknya untuk part C sambil lihat soal atau kita full dengerin dulu Mister. Sama ya. Yang saya sampaikan kemarin itu tergantung teman-teman masing-masing. Kalau misalkan teman-teman merasa belum bisa membagi konsentrasi sambil mendengarkan kan kita harus mengartikan teman-teman atau memahami seluruh konteksnya. Nah, kalau teman-teman masih kesulitan di situ, saran saya jangan disambi membaca soal atau pilihan ganda. Tapi kalau teman-teman udah sering latihan ataupun nanti listening itu buat teman-teman sesuatu yang mudah, nah itu boleh sambil mendengarkan sambil membaca soalnya. Jadi dua-duanya boleh tergantung kemampuan teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, terutama sering-sering latihan. Biasanya ceritanya tentang apa, Sir? Banyak, Miss. Jadi contohnya hari ini tadi saya juga tes, teman-teman. Sebentar, saya ingat nggak ya? Tadi ada tentang honeybee, tentang apa? Lebah ya, tentang lebah madu. Lebih tepatnya tadi ini eh, tingkah lakunya mereka tentang gimana ya? Kalau misalkan apa sih namanya? Feromon gitu, teman-teman. Jadi saya lupa lebih tepat. Tapi gini, kurang lebih. Jadi kalau penelitinya itu memasukkan feromon lebih banyak. Nah, nanti lebah-lebah itu ketika mereka berburu itu lebahnya masih muda. Tapi kalau feromonnya itu tidak terlalu banyak, nanti yang berburu makanan atau nektar itu adalah yang tua-tua, yang maksudnya yang adult, yang udah dewasa seperti itu. Nah, karena lebah itu dibagi menjadi dua secara umur ya, teman-teman. Ketika mereka masih muda itu mereka nurse, jadi perawat buat adik-adiknya yang mau lahir, larvanya gitu ya. Nah, kalau udah dewasa adult, mereka jadi foragers atau pencari makan, pencari nektar. Nah, seperti itu. Terus sisanya tadi apa ya, teman-teman? Saya lupa sih. Banyak, teman-teman tadi. Gitu. Karena kalau kita sambil mendengarkan, kadang kita nggak terlalu pay attention sama apa, jadi malah lupa gitu. Intinya tentang akademik ya, teman-teman. Kemudian, Mister, apa bedanya PBT sama ITP? Nah, teman-teman, PBT sekarang udah nggak ada ya. Jadi kalau teman-teman ada persyaratan yang meminta PBT, teman-teman ikut aja yang ITP. Karena PBT sekarang, kalau yang asli dari ITS ya, teman-teman, PBT sekarang itu diganti dengan ITP yang offline. Atau yang teman-teman mencoret-coret lembar jawaban di kertas. PBT itu kepanjangannya paper based test, teman-teman. Jadi memang tesnya itu dilakukan dengan kertas, teman-teman mencoret-coret kertas. Nah, itu pasti menyita waktu ya. Kalau teman-teman masih mungkin
masih ingat ketika tes, kalau saya dulu namanya SNMBTN atau UNAS dulu saya teman-teman. Ada UNAS, ada SN. Jadi tesnya itu melingkari lembar jawaban. Walaupun kelihatannya sepele, tapi itu benar-benar menyita waktu. Kadang 5 menit atau bahkan lebih seperti itu. Nah, sedangkan kalau teman-teman ngambil yang online, ITP digital, maaf ya teman-teman ada koneksi apa namanya? Problem dengan koneksi saya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau teman-teman ngambil yang ITP yang online atau digital atau remote proctoring gitu ya. Nah, teman-teman nanti tidak perlu mencoret-coret lembar jawaban. Jadi tinggal klik next saja. Jadi bisa menghemat lebih banyak waktu. Seperti itu. Kemudian Mister Vocab yang sering keluar di listening apa ya? Nah, nanti di hari terakhir ingatkan saya teman-teman. Nanti saya kasih lihat gimana cara melihat vocab-vocab yang perlu teman-teman pelajari dari buku, sorry, dari kamus Longman. Caranya melihat gimana nanti saya kasih lihat. Oke, di hari terakhir reading nanti kita share-share ya. Kemudian listening ITP lebih jelas atau enggak dari ini, Sir? Lebih jelas, teman-teman. Terutama kalau yang online ya. Kenapa kalau online? Online itu teman-teman pakai headset, apalagi yang berkabel, apalagi teman-teman punya yang noise cancelling, itu lebih enak gitu ya. Jadi lebih jelas daripada teman-teman ngambil yang offline atau yang onsite. Onsite itu datang ke tempat tesnya. Itu biasanya teman-teman dikasih di satu ruangan yang menggema dan itu nggak enak banget kalau ada dua speaker itu kayak tabrakan teman-teman. Seperti itu. Jadi memang saya sarankan lebih baik ngambil yang online. Lebih tenang juga suasananya, kita lebih santai pakai kaos nggak apa-apa biasanya gitu ya. Bahkan dulu saya sering ada lihat itu ada yang pakai celana pendek gitu. Jadi saya lihat oh lebih santai ternyata. Ada yang pakai sarung juga pernah teman-teman. Sedangkan kalau datang ke tempat tes ya harus formal ketika kayak kita ngelamar kerja seperti itu. Kemudian Mister buat mencari kata kunci dengan melihat jawaban soal itu triknya apa? Nah, itu nanti akan teman-teman gimana? Ini yang saya rasakan ya, teman-teman. Teman-teman nanti akan dapat sense itu atau insting itu ketika teman-teman sudah sangat sering latihan soal. Atau kalau nggak gitu teman-teman udah sering tes gitu ya. Tapi jangan, saran saya latihan soal aja karena tesnya mahal teman-teman. Jadi latihan tes itu nanti teman-teman akan dapat sense-nya kok. Bahkan ketika mereka belum bacain soal, teman-teman nanti udah bisa nebak. Oh, soalnya tentang apa? Tapi enaknya sekarang soalnya tertulis ya. Soalnya sekarang ditulis teman-teman. Kalau dulu enggak, dulu tuh kita harus nebak. Tapi gara-gara itu kita sekarang muncul insting. Maksudnya kita akan tahu, oh nanti soalnya tentang ini. Jadi pasti jawabannya yang ini seperti itu tuh udah terbentuk. Jadi saran saya kalau pertanyaannya gimana kita bisa mencari kata kunci, itu sering-sering latihan teman-teman. Oke? Terutama latihan yang ada pembahasan sama kuncinya. Karena kebanyakan apa namanya teman-teman dari periode-periode sebelumnya itu kadang keluhannya adalah Sir ketika kita belajar sendiri selesai program itu biasanya mereka bingung benerinya gimana untuk bahasnya gimana sedangkan saya juga kadang full teman-teman kelasnya gitu jadi kadang kesulitannya di situ kemudian taunya TOEFL tes resmi atau enggaknya maksudnya gitu ya gimana Sir nah tergantung tempat daftarnya teman-teman atau gini dari biaya pendaftarannya karena tes TOEFL yang asli dari ITS itu teman-teman untuk yang ITP ya, itu biayanya minimal 550. Bahkan sekarang itu kalau nggak salah hampir mendekati 600-an, bahkan ada yang 600-an teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau sedangkan prediksi itu biasanya atau yang bukan asli dari ITS biasanya harganya ya cuma 90.000. Tapi sekarang udah jarang teman-teman. Sekarang itu kalau tesnya prediksi itu di atas 120-an. 120.000 sekali tes. Seperti itu. Dan itu nanti sertifikatnya tidak bisa dipakai LPDP ya, karena hanya kalau LPDP itu setahu saya hanya dari yang asli dari ITS. Nah, tapi kalau teman-teman yang dari lembaga yang sudah diakui itu bisa buat daftar yang CPNS seperti itu. Kemudian Mister, apakah ada perbedaan soal yang cukup besar atau jauh TOEFL ITP sekarang dengan tahun 2000 dan sebelum sangat jauh, teman-teman? Bisa dibilang gini, TOEFL yang sekarang itu lebih mudah daripada TOEFL yang dulu. Jadi semakin ke sini itu sebenarnya lebih mudah gitu ya. Hanya teknisnya aja, hanya ketika kita tes aja nanti kayak kameranya di mana dan ini itu yang lebih gimana ya, lebih ketat gitu ya. Nah, tapi seketat-ketatnya enak kok teman-teman. Tidak seintimidatif itu. Maksudnya enak ketika kita tes itu sebenarnya nggak semengerikan itu gitu ya. Santai kok seperti itu. Prefer online atau offline, Mister? Saya suka yang online, teman-teman. Saya udah lama nggak ngambil yang offline itu udah sekitar 3 tahun ini. Gitu ya.
Kalau online butuh berapa device, Mister? Dua, teman-teman. Yang pertama laptop untuk teman-teman mengerjakan tesnya. Dan nanti ada requirement-nya ya. Jadi kayak prosesornya minimal apa, Windows berapa misalnya untuk operating systemnya dan seterusnya. Itu ada minimalnya. Biasanya apa namanya OS yang Mac atau Apple itu biasanya ya teman itu nggak bisa. Saya nggak tahu kenapa, tapi biasanya juga bisa seperti itu. Kemudian dan juga yang satu lagi nanti dari kamera samping dari HP nanti untuk zoom buat si pengawas nanti bisa melihat teman-teman seperti itu. Kemudian Mister, kalau kita hanya klik jawaban tapi nggak klik next, apakah tersimpan jawabannya? Tersimpan, Miss. Jadi eh, yang pasti pokoknya sudah teman-teman klik dimanapun, entah teman-teman next atau otomatis pindah itu tetap tersimpan. Asalkan udah diklik ya. Tapi kalau belum diklik, cuma teman-teman lihat, ya nggak tersimpan, otomatis hanya tersimpan di sanubari gitu ya teman-teman. Jadi saran saya gini, kalau teman-teman ngambil yang online, keluar soal, klik aja dulu di terserah. Pilihan A, B, C, D terserah, klik dulu aja gitu ya. Nah, baru nanti masalah kalau teman-teman mau ganti ketika teman-teman menemukan jawabannya yang beda, silahkan diganti. Pokoknya jangan ada yang kosong aja. Karena kalau kosong itu udah pasti salah, teman-teman. Tapi kalau teman-teman klik tinggalkan jawaban yang mungkin teman-teman nggak sempat gitu ya. Atau teman-teman bingung, nggak apa-apa. Yang penting ada isinya aja dulu. Siapa tahu itu malah bener. Seperti itu. Kemudian tapi online-nya nggak bisa pakai Mac waktu tahun 2002 atau sekarang udah bisa pakai. Terakhir itu ada yang bisa, teman-teman. Ya, tapi ada juga terakhir itu yang ngasih tahu saya nggak bisa gitu. Jadi mungkin gimana ya teman, hoki-hokian gitu ya. Kadang bisa, kadang tidak seperti itu. Tapi baru-baru ini, maksudnya bulan ini itu bisa. Terakhir yang ada juga yang kapan hari itu tes juga bilang ke saya bisa pakai Mac dan difotoin. Jadi maksudnya beneran ternyata bisa gitu teman-teman. Mister, maaf, mau tanya untuk soal latihan-latihan yang dikasih ini apa ada penjelasannya ya? Untuk mulai dari chapter 6 ya, teman-teman, untuk structure itu mohon maaf saya belum sempat membuatkan video pembahasan atau penjelasan. Jadi hanya sebatas kunci jawaban, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan boleh japri saya, nanti ketika saya free akan saya balas. Kalau misalkan saya kok udah sehari nggak balas, berarti itu ketumpuk. Udah saya buka, saya pengennya balas nanti, saya lupa. Ya teman-teman up lagi ya, atau dikirim lagi gitu. Mister pakai aplikasi gitu ya, download ITP gitu. Ya, betul teman-teman. Jadi bukan aplikasi terinstall sih sebenarnya. Kayak browser teman-teman. Kayak kita nyimpen halaman web. Nah, itu kita buka gitu. Jadi bukan aplikasi, tidak terinstall. Ya, tapi dia aplikasi yang runningnya itu kayak mungkin dulu pernah teman-teman dengar ada namanya Flash Player. Apa ya aplikasinya itu apa saya lupa. Pokoknya dulu tuh ada game kayak aplikasi pendek gitu dari Flash Player. Nah, itu semacam itu teman-teman. Semacam game-game seperti itu. Kemudian Mister berarti kalau tahun lama itu jauh lebih sulit, betul. Tapi apa ada kemungkinan ada tipe yang serupa tahun sekarang? Kalau serupa pasti ada, teman-teman. Jadi saya bilang tahun-tahun dulu itu sulit, bukan berarti semuanya sulit, teman-teman. Jadi bisa dibilang yang dulu itu gampang, misalnya contohnya soal tentang subjek predikat di structure. Itu sekarang tetap ada, gitu. Nah, yang hilang itu mungkin ada beberapa soal misalnya tentang gabungan nih, soal tentang setelahnya preposisi ada yang hilang, nah predikatnya juga hilang. Nah, kita butuh objek preposisi sama predikat. Nah, itu sekarang saya belum pernah nemukan seperti itu, teman. Gitu ya. Nah, mungkin yang lebih bukan lebih sulit sih, sama aja sama dulu. Mungkin yang dulu sulit, sekarang masih sulit itu di bagian chapter 10 tentang dependent clause. Seperti dan itu paling sering keluar, teman-teman, dependent clause. Di mana Mister yang bisa pakai Mac, bisa share. Terakhir itu di mana ya, teman-teman? Saya atau nanti coba saya cek lagi ya. Nanti boleh teman-teman yang misalkan penasaran yang boleh pakai Mac di mana japri saya. Nanti coba saya cekkan dulu. Saya masih ada kok chatnya sama beliau masih ada dan nanti coba saya lihatkan beliau daftarnya di mana seperti itu. Mister kemarin kan ada pretest. Besok kalau udah selesai materi ada post-test. Ada, teman-teman. Yang saya bilang tes dari lembaga itu yang post-test. Nanti teman-teman ada kesempatan beberapa kali tes, soalnya sama ya. Dan saya juga sudah sampaikan, ketika teman-teman selalu datang di kelas, saya akan berikan video pembahasan. Seperti itu. Semangat ya, teman-teman. Intinya jangan takut belajar itu dinikmatin aja dulu. Jangan takut nilainya teman-teman nantinya gimana-gimana, itu urusan belakangan. Yang pasti hasil itu tidak mengkhianati usaha gitu ya. Kalau orang bilang biasa usaha tidak mengkhianati hasil kan datangnya usaha dulu baru hasil gitu ya.
Jadi kalau saya bilangnya hasil tidak mengkhianati usaha gitu. Pokoknya teman-teman usahanya keras, usahanya bagus atau tepat, pasti nanti ketika tes juga tepat juga seperti itu, sesuai target teman-teman. Saya selalu datang, Mister. Terima kasih buat teman-teman yang selalu datang. Terima kasih juga buat teman-teman yang semangat ya masih sekarang. Intinya buat teman-teman sendiri juga, saya juga senang kalau teman-teman semangat. Proses lembaga kapan, Mister? Nah, rencana teman-teman, hari Sabtu Minggu ini nanti, kalau saya sempat ya, kita tabrak aja. Nah, berarti kemungkinan hari Senin nanti teman-teman akan dikirimkan link dari lembaga buat tesnya. Gitu ya, karena kapan hari kan saya 2 hari kosong ya, teman-teman. 2 hari nggak bisa masuk. Nah, kita bayar tuntas besok ya, hari Sabtu sama hari Minggu, supaya teman-teman hari Senin bisa langsung tes, dan tesnya itu seminggu kok teman-teman. Misalkan teman-teman hari Senin nggak bisa, hari Selasa masih bisa ya. Tapi teman-teman, saran saya jangan terlalu mepet, karena rasmi guys, nggak enak mepet-mepet selesai itu nggak enak. Malah saran saya teman-teman coba dulu aja hari pertama gitu ya, tes dulu. Nah, kalau teman-teman misalkan selalu datang, teman-teman boleh misalkan setelah tes kalau apa nilainya masih kurang, nah bilang ke saya, Sir, saya mau apa video pembahasan untuk soal tes. Nah, itu buat teman-teman belajar sebelum teman-teman ngambil tes lagi. Nah, karena buat nyelamatin skor yang ada di sertifikat. Siapa tahu teman-teman hanya membutuhkan sertifikat untuk daftar CPNS, itu nggak perlu daftar TOEFL yang asli TS. Pakai itu bisa, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Intinya teman-teman semangat aja. Belajar saya nemenin nanti di luar kelas. Kalau teman-teman dari soal-soal yang saya kasih, atau teman-teman ada soal-soal dari tempat lain juga nggak apa-apa. Belajar nggak ada salahnya ya, teman-teman, dari sumber manapun. Nanti boleh kalau butuh apapun silahkan jawab di saya. Itu tesnya bisa berapa kali, Mister? Kalau saya nggak salah, teman-teman. Itu ada 10 kali. Dan tesnya saya nggak ini ya. Tesnya bukan saya, teman-teman. Yang menghandle nanti langsung dari lembaga. Saya nggak punya otoritas, saya nggak punya kewenangan di post test sama pretest. Jadi kalau ada pertanyaan apapun tentang tes, misalnya nih, karena sering banget di periode-periode sebelumnya itu, Sir, saya belum tes, kok udah ditutup tesnya. Nah, saya nggak tahu teman-teman, karena bukan saya yang mendeliver tesnya, bukan saya yang distribute tesnya ke teman-teman. Gitu ya, yang distribute asli dari lembaga, yang membuka lembaga, yang menutup juga lembaga. Gitu ya, sama dengan sertifikat. Sertifikat nanti kalau misalkan ada pertanyaan apapun, saya mohon maaf teman-teman, nggak bisa jawab. Seperti itu. Kemudian itu tesnya diawasi juga pakai kamera tidak, Mister? Enggak kok teman-teman, aman ya. Untuk tesnya itu bebas, teman-teman mau ngerjain eh, di mana aja nggak masalah, gitu ya. Nah, betul, nanti ada waktunya di aplikasi itu. Mister, kelas Mister kira-kira berapa lama, Sir? Mister, kelas Mister untuk kelas tambahnya nanti kita bahas di akhir, Miss. Nanti kita bahas di akhir, tenang. Mister, maaf bisa dijelaskan, saya masih belum paham. Kita kan akan pembahasan sampai reading ya, betul. Setelah tes dari lembaga, sebentar. Kita kan akan membahas sampai reading, betul. Kita masih ada 3 meeting. Sebenarnya ada 6 reading itu, teman-teman. Cuman karena saya menemukan cara yang lebih cepat, jadi saya singkat menjadi 3. Artinya teman-teman nanti bisa selesai lebih cepat gitu ya. Nah, setelah itu tes dari lembaganya. Betul, teman-teman. Itu berapa kali? Tergantung teman-teman. Teman-teman bisa ngambil paling banyak 10 kali untuk ngulang gitu ya. Dan soalnya sama. Ada pretest dan posttest. Itu kapan? Pretestnya dulu, teman-teman, di awal ya. Nah, kalau posttestnya itu nanti di akhir. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang masuknya telat, misalkan baru daftar pas mepet hari pertama, baru dimasukkan di grup hari pertama. Nah, mungkin nggak dapat pretest, nggak apa-apa ya, karena soal pretest sama posttest sama kok teman-teman. Pretest sama posttest itu hanya pengen melihat eh, apa, kalau teman-teman dulu di pretest nilainya berapa, apakah ada kenaikan di posttest, seperti itu setelah dikasih program dan setelah proses belajar teman-teman. Dan nanti untuk posttestnya itu yang ditulis di sertifikat gitu ya, atau di score report apa, saya nggak yakin ya teman-teman namanya apa, cuman nanti teman-teman dapat kok, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Iya, adakah pertanyaan lagi? Halo? Mister, yang paling banyak di chapter 10 ya. Untuk structure betul, teman-teman. Structure paling banyak itu chapter 10. Halo? Halo? Tes tes. Tadi saya mendengar ada sepertinya ada yang ngomong tapi masih gitu doang. Saya nggak tahu teman, masih apanya. Atau suara saya ya teman-teman yang di sini yang nggak kedengeran.
Oh, kedengeran ya? Baik. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Baik, kita tutup ya, teman. Mister, yang chapter 10 di Google Drive ada videonya nggak, Sir? Kalau video belum ada, Miss. Jadi mulai hari ke-6 itu belum saya buatkan pembahasan ya. Jadi hanya ada kunci jawaban, tapi nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya boleh. Japri saja gitu ya. Oke, thank you so much guys for tonight. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night guys. See you next time.